underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, ratusan pedagang pengecer minuman beralkohol di Pekalongan beramai-ramai menolak RUU pelarangan minuman beralkohol. Ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya hebat ya. Baru kali ini ada pedagang eceran yang menjual minuman beralkohol berani beramai-ramai minta agar peraturan tentang minuman beralkohol itu dibatalkan. Ya. Ini namanya negara yang betul-betul demokratis. Dan mereka mengatakan bahwa peraturan larangan minuman beralkohol ini bertentangan dengan semangat Presiden yang ingin memberikan kemudahan berusaha, tidak sejalan dengan paket kebijaksanaan ekonomi. Memang kalau kita lihat, itu sekarang yang masalahnya timbul pada mabuk-mabukan itu kan pada minum oplosan. Oplosan itu yang dibikin dari spiritus, ya dicampur nggak karuan macam-macam itu, ya sehingga sesuatu yang tidak bisa diminum karena membahayakan jiwanya justru diminum. Kalau sudah teler, ditarik-tarik goro-goro. Nah, ini sebetulnya yang harus dilarang itu adalah pembuatnya, yang ngoplos itu, bukan pedagang yang menjual minuman beralkohol yang resmi. Belum pernah ada kok minum bir orang yuk mabuk terus membunuh, itu nggak ada, ya. Kecuali minumnya bir itu 25 botol, nah itu mungkin seperti itu. Sebenarnya akibat dari larangan itu apa sih Om Bob? Ya, kalau minuman beralkohol itu sama sekali tidak boleh dijual, ya akan berakibat salah satunya ini. Pedagang-pedagang eceran jamu, ya pegelino, ya, itu kan dicampur dengan anggur. Anggur itu kan minuman beralkohol. Ya itu kalau nggak boleh, ya lama-lama penjual jamu pinggir jalan itu akan habis semua. Berarti otomatis ekonominya akan merosot. Yang berikutnya lagi, kalau nggak boleh ya aneh. Karena negara kita ini kan negara yang berdasarkan hukum dan Pancasila kan, bukan berdasarkan agama. Kalau agama memang melarang minum. Minuman alkohol itu kalau agama kan nggak boleh, ya. Nah, tapi karena Indonesia kita ini adalah negara demokratis berdasarkan Pancasila dan hukum, maka mestinya Indonesia jangan seperti ini. Nanti diketawain, ya. Minuman beralkohol itu bukan dilarang, tetapi diatur. Misalnya minuman yang boleh mengkonsumsi atau yang membeli itu umurnya sudah di atas 18, bila perlu di atas 20, enggak apa-apa, ya, supaya itu bisa terkendali. Yang harus ditangkap tetap yang membuat pabrik minuman beralkohol yang ngawur, yang terkenal dengan oplosan itu yang harus ditangkap dan dihukum berat. Jangan setelah ditangkap tiba-tiba kasusnya hilang. Nah, ini kan nggak boleh. Tapi sepertinya dulu kasus larangan menjual minol ini tidak seheboh sekarang Om Bob. Memang kasus ini menjadi lebih heboh pada saat zamannya Menteri Perdagangannya itu dijabat oleh Rahmat Gobel. Semua juga pada heran, ini Menteri Perdagangan kok bisa mengeluarkan peredaran minuman beralkohol. Ya, ini kan mestinya urusan Menteri Kesehatan, ya, atau Menteri Keagamaan, ya. Kok Menteri Perdagangan tuh bisa menelurkan peraturan seperti ini? Ya, ini kan menjadi pertanyaan besar juga. Ya, belum memikirkan bahwa di Indonesia itu kan banyak investasi di dalam minuman beralkohol kan. Misalnya ini perusahaan bir, ya. Multi Bintang itu perusahaan minuman yang juga memproduksi bir. Terus PT Delta Jakarta. Nah, bagaimana karyawan-karyawannya? Bagaimana kalau barang-barangnya nggak laku, kan juga ditutup. Padahal ini kan kalau dikatakan jelek, itu kan ya juga seperti isep rokok kan. Kenapa rokok tidak dilarang? Dibatasi kan? Nah, mestinya minum alkohol juga dibatasi. Juga kalau dikatakan minum alkohol jelek, mabuk-mabuk jelek, Korea, Jepang, itu semua orang-orang yang di sana tuh kalau malam pada kelihatan mabuk-mabuk di jalan. Tetapi kenapa negaranya lebih maju dari Indonesia? Di Jerman itu minum bir itu luar biasa.
harga bir lebih murah dari harga teh. Kenapa Jerman juga lebih maju dari Indonesia? Juga semua orang setuju bahwa minum wine itu bagus untuk kesehatan. Padahal wine itu juga berkadar alkohol. Sebetulnya kalau dikatakan minuman beralkohol itu di Indonesia sudah dari dulu tuh ada dan tidak menimbulkan masalah. Misalnya di Bali itu terkenal ada minuman lokal yang beralkohol yaitu brem, ya kan? Terus di Sumatera Utara itu ada yang namanya tua. Dan selama ini kan sudah berabad-abad tidak ada masalah. Ya, kenapa sekarang menjadi masalah? Jadi mestinya minuman beralkohol ini boleh, tetapi harus diawasi dan ditata dengan bagus. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia@hotmail.com. ombobindonesia@hotmail.com. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om